Kota Depok punya kewajiban untuk menyelesaikan wajib belajar. Itu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa anak usia 7 sampai 15 tahun itu harus sekolah. Ini kan terkait PPDB nih di Kota Depok. Oh ya, terima kasih teman-teman wartawan. Pertama saya kenalkan, nama saya Mulyadi Pranowo. Saya Ketua Aliansi LSM Pendidikan di Kota Depok. Pertama ingin kami sampaikan bahwa teman-teman yang ada di lingkungan saya, pertama Pak Imam ini Ketua LPPI, kemudian sebelah kiri saya ada Mas Anwar Budiono, Ketua LSM Lembar. Kita semua mendukung bahwa proses PPDB di Kota Depok diharapkan kondusif, kemudian bagus, dan tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Tetapi ada hal yang perlu kita sampaikan juga, bahwa Kota Depok punya kewajiban untuk menyelesaikan wajib belajar. Itu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa anak usia 7 sampai 15 tahun itu harus sekolah. Itu yang pertama. Kedua, rentetan dasar adalah PP nomor 47 ya, tahun 2008. Itu mengatur secara teknis siapa yang bertanggung jawab terhadap wajib belajar. Wajib belajar adalah tanggung jawab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat sekarang sudah mengeluarkan namanya anggaran setiap tahun, itu BOS ya, BOS itu dana operasional sekolah ya. Kemudian yang kedua, kita harapkan di Kota Depok ini tidak lagi ada anak tidak sekolah. Anak yang usia 7 sampai 15 tahun itu tidak ada yang tidak sekolah. Semua harus sekolah. Karena tatkala ini gagal, tanggung jawab adalah pemerintah daerah. Wali kota. Jadi wali kota harus menyelesaikan wajib belajar. Tahun sebelumnya Depok itu wajib belajar itu sudah mencapai 90%, 10 tahun yang lalu. Tapi ini melorot, Pak. Ini melorot. Sekarang mungkin lebih banyak anak-anak putus sekolah yang perlu kita perhatikan. Maka pemerintah daerah wajib menyelesaikan anak-anak yang belum sekolah, itu wajib disekolahkan. Kemudian pertanyaannya, satu adalah apakah cukup sekolah negeri? Enggak cukup. Sekolah negeri hanya menampung 20% atau 25%, sehingga semua yang melakukan sekarang itu yang mengadopsi adalah sekolah-sekolah swasta. Pertanyaan kedua, kenapa orang tua memilih untuk sekolah di negeri? Satu, sekolah negeri nggak bayar, sedangkan sekolah swasta bayar. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa orang-orang tua itu berbondong-bondong untuk menyalurkan anak di negeri. Kemudian selanjutnya, sekolah swasta kan terbatas. Aturan memang begitu. Isinya harus 32. Buktinya sekarang bisa 40, 44. Kenapa? Ya itu optimalisasi, karena sekolah negeri yang ada di Depok itu masih kecil. Maka saya harapkan sekolah-sekolah membuka, kemudian menambah rombel, mengoptimalisasi isi rombel, agar teman-teman yang membawa anak-anak masuk di sekolah itu bisa diakomodir semua. Kepala sekolah gak usah lah melakukan penghambatan. Kalau masih bisa tampung semua. Itu anak wajib belajar. Ini tanggung jawabnya negara. Depok yang bertanggung jawab. Wali kota yang bertanggung jawab. Jadi kalau sampai anak tidak sekolah di Depok, tanggung jawabnya ada di kepala dinas dan wali kota Depok. Jadi saya harapkan ini anak-anak yang sudah masuk di sekolah-sekolah negeri semua ditampung, nggak ada yang lain.
semua masuk, tidak ada lagi alasan macam-macam. Kepala sekolah pusing, ya jangan jadi kepala sekolah kalau nggak mau pusing. Dan ini udah rutinitas setiap tahun kok masalahnya. Kenapa mesti pusing? Masuk, udah terima 44 nggak apa-apa. Bos nggak turun, bohong, turun. Gitu ya. Kemudian pemerintah Kota Depok jangan hanya diam ngandalin dari pusat. Sediakan dana bos pendamping untuk anak-anak. Karena tanggung jawabnya ada di Depok juga. Gitu. Kalau SMA mungkin di provinsi, kalau SMP, SD itu ada di Depok. Saya rasa itu dari saya. Silakan Pak Imam nambahkan. Mungkin saya nambahin dulu. Saya nambahin apa yang disampaikan Pak Mul, bahwa kalau menyinggung tentang dunia pendidikan di Kota Depok, bahwa kita berbicara kis to kis ya. Contohnya SMP negeri, kalau berbicara PPDB Kota Depok, saya anggap sangat kondusif. Saya acungkan apresiasi terhadap Dinas Pendidikan bahwa PPDB Kota Depok dalam hal ini SMP negeri adalah kondusif. Tetapi bahwa yang namanya pemerintah Kota Depok itu harus menambah gedung sekolah. Apalagi tadi yang disampaikan oleh Pak Mul bahwa rombel itu hanya 32. Itu tidak mencukupi dan tidak imbang. Karena lulusan SD ke SMP itu tidak tertampung di negeri. Bahwa Depok itu masih minded negeri. Itu satu. Kedua, bahwa masyarakat Kota Depok itu tadi apa yang disampaikan Pak Mul itu menginginkan ke negeri apa? Karena ada gratis. Nah, ketika itu gratis, makanya masyarakat Kota Depok berbondong-bondong pengen masuk ke negeri. Makanya pemerintah Kota Depok segera menambah gedung-gedung SMP negeri yang ada, jangan sampai numpang. Karena masih ada beberapa gedung sekolah yang masih numpang. Itu yang pertama. Yang kedua tentang bos SD dan bos SMP yang dari pusat itu masih kurang. Seharusnya dalam hal ini pemerintah Kota Depok yang melalui ada dinas itu betul-betul dihitung benar. Berapa sih kebutuhan siswa SD dan SMP itu jangka waktu untuk 1 tahun itu? Karena kenapa? Bantuan bos pusat itu tidak akan mencukupi. Itu. Nah terus masalah apa tadi yang gedung-gedung tadi itu jangan sampai penambahan gedung yang dibiayai adalah kebutuhan yang lainnya, gedung yang harus diperbanyak. Karena masih banyaklah yang namanya gedung-gedung masih numpang, ada tanah yang sudah dibeli Dinas Pendidikan tapi tidak dibangun kan. Artinya apa? Ini harus skala prioritas untuk kedepannya. Mungkin itu aja dari saya. Pak Sekretaris, Pak Imam Ketubi. Ya, pertama saya menambahkan tentang kewajiban pemerintah terkait dengan wajib belajar. 1, pemerintah wajib memfasilitasi secara fisik dan non-fisik. Secara fisik, gedung diperbanyak, diutamakan. Dan yang kedua, non-fisik dari tenaga kependidikan dan pendidik supaya benar-benar tercukupi. Jangan ada anak sekolah tapi nggak ada gurunya. Ada banyak anak murid tapi tidak ada guru. Dan yang ketiga terkait dengan pembiayaan. Pemerintah Depok khususnya harus konsen memperbanyak dana APBD ini untuk biaya pendidikan. Dan terkait dengan masalah PPDB ada aturan formal dan non formal. Formal adalah apa yang diatur oleh Permendikbud, oleh Juklasdiknas. Itu formalnya. Ada aturan non formal di masyarakat. Nah, terkait dengan aturan formal dan formal ini, pelaksana dan yang memberi kebijakan jangan kaku menangani. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang tidak masuk sekolah negeri misalkan terimbas dengan aturan formal. Dia harus bijak. Ada yang namanya musyawarah dan kebijaksanaan. Kalau kita kaku menerapkan aturan di masyarakat, maka akan terjadi benturan fisik dan psikis. Banyak orang demo, banyak orang yang tidak masuk sekolah karena kaku dalam menerapkan aturan. Aturan 32 itu aturan, tapi faktanya di lapangan harus juga dilihat. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ketua, ini kan terkait tadi Ketua bilang kurangnya gedung sekolah nih. Juga kita tahu nih di Depok ada kelulusan SD 25.000, cuman yang bisa ketampung ke negeri 7.000. Ada temuan apa nih di masyarakat sendiri sekarang di PPDB ini? Ya kan masyarakat tadi disampaikan teman-teman bahwa sebagian besar kan ingin sekolah negeri kan gitu ya. Ada nggak sih yang sampai berhenti
sekolah. Kalau berhenti belum, tetapi banyak yang putus sekolah. Coba lihat di jalan-jalan sekarang, lihat. Padahal anak-anak itu masih sangat dibutuhkan untuk memperoleh pendidikan. Dia menjadi pengamen, pengemis, ya di jalan-jalan. Itu harus kewajiban negara, itu harus diambil. Kewajiban pemerintah itu harus dimasukkan di sekolah agar mereka menjadi generasi muda Indonesia yang potensial nantinya. Bukan dibiarkan. Ini tanggung jawab sekarang itu akan menjadi tanggung jawab ke depan. Anak-anak itu jadi apa kalau tadi misalkan tadi wajib belajar tidak sekolah, mau jadi apa? Jadi beban negara nantinya itu, gitu ya. Jadi tanggung jawab pemerintah itu penting saat ini, Pak. Gitu, kira-kira itu. Anak yang tidak sekolah harus sekolah. Wajib belajar, siapapun, dimanapun harus sekolah. Kalau dimasukkan swasta, negara harus membiayai. Kira-kira itu. Ini kan tadi terkait SMP nih. Kalau SMA gimana Ketua? SMA itu urusan Jawa Barat. Nah, Jadi ada temuan nggak sih kita? Walau kan sebagai aliansi pendidikan Kota Depok ini. sementara ini melihat saya ini semua sekolah patuh ya, patuh atas aturan yang diterapkan oleh Provinsi Jawa Barat. Dan saya apresiasi itu. Seluruh kepala sekolah dari Depok ya khususnya, dari 1 sampai 15, kemudian di kota Bekasi, kota Bogor, kota Bandung, semua masih patuh pada aturan pemerintah Jawa Barat, khususnya melalui PJ Gubernur Jawa Barat Pak Bayi Mahmudin ya, itu semua patuh. Tetapi saya mohon kepada Pak Gubernur ya, Pak Gubernur Jawa Barat, untuk daerah-daerah yang saya sebutkan tadi itu daerah padat penduduk. Yang pertama, yang kedua adalah daerah penyangga Jakarta. Saya itu minta perhatian khusus atau perlakuan khusus daerah-daerah tersebut. Sekolah-sekolah yang sudah ada itu dioptimalkan isinya, Pak. Kalau aturannya 36 dinaikkanlah bisa 40 atau 42. Kalau rombelnya hanya 9 bisa dinaikkan menjadi 11 rombel, sehingga sekolah negeri yang ada itu bisa menampung ya sebagian dari anak-anak yang belum bisa sekolah di swasta. Kenapa di swasta kok orang pada berebutan di negeri? Tadi saya katakan di negeri itu alhamdulillah negara sekarang sudah membiayai, sehingga orang tua bisa masuk di sekolah negeri itu merasa ringan, tidak membayar uang masuk atau biasa uang pangkal disebutnya. Kedua, tidak membayar uang SPP, sedangkan di swasta itu masih harus dilakukan, harus membayar. Maka orang tua itu sekarang pengen berebut masuk di negeri. Karena sekolah-sekolah negeri itu sangat terbatas, apalagi di kota-kota yang sedang berkembang, misalkan di Depok sebagai penyangga Jakarta, itu perkembangannya seperti deret ukur, Pak, tidak deret hitung lagi. Di kota Bekasi deret ukur juga tidak. Nah, sekolahan tidak mengejar dengan jumlah penduduk. Maka saya berharap kepada Pak Gubernur untuk daerah-daerah penyangga yang seperti itu dan daerah padat penduduknya itu untuk ada pengecualian. Kalau kota kabupaten biasanya rentangnya jauh sehingga tidak terlalu gesekannya tidak terlalu keras. Kalau daerah-daerah yang seperti disebutkan tadi agak keras, mohon itu jadi ada kebijakan perlakuan. Semua aturan tidak disamakan satu dengan yang lain, tapi daerah-daerah tertentu itu punya penanganan khusus dan terapi khusus. Saya itu yang bisa kita sampaikan. Ada temuan sebentar terkait dengan sistem zonasi. Saya membaca dan melihat di beberapa media, Ombudsman menilai zonasi itu bukannya jarak tapi area sekitar. Temuan saya dan kami sedang mengadvokasi tentang warga sekitar, khususnya di SMA 6 Depok. Salah satu kasus, banyak lain. Mungkin SMA yang lain warga sekitar belum terakomodir karena sistem tadi. Walaupun mereka belum memenuhi syarat, tapi saya bilang itu jangan kaku.
kalau mereka memang ada di samping sekolah, di syarat kurang 2, dimaklum saja orang kampung, ya kan? Banyak orang yang KTP-nya Jakarta, domisilinya puluhan tahun di Depok, dan itu kita edukasi secara aturan. Jadi jangan kaku memahami aturan itu. Oh, mereka masuk KTP Depok, masuk ke KTP Jakarta. Yang jelas mereka kita edukasi supaya tertib administrasi. Itu Bang, terima kasih. Juga Bang, di Bang Imam juga kan di media sosial juga banyak rumahnya di dekat sekolahan, cuman itu tapi anaknya nggak keterima. Tapi di situ pas kemarin penerimaan siswa zonasi nggak tahu banyak motor, banyak itu, sehingga yang dekat-dekat nggak keterima tuh gimana tuh? Ya pertama, karena sistem aturan zonasi itu masih berkutat di jarak. Padahal itu area maknanya kalau menurut Ombudsman. Dan yang kedua sebabnya karena mereka tidak memenuhi syarat secara administrasi. Satu contoh KTP-nya masih DKI, kakaknya masih DKI, padahal rumahnya di situ. Nah itu yang kita edukasi supaya diterima, perbaiki ini semua. Itu sebabnya kenapa? Kan tidak memenuhi syarat administrasi. Dan sekolah kaku memahami itu. Gitu. Kaku. Seharusnya mereka itu diedukasi supaya ditertibkan administrasinya. Kalau orang kampung kan nggak ngerti aturan. Kalau bahasa saya otaknya bebel kalau bicara itu. Mungkin kalau bicara madang dia mau, kalau bicara aturan nggak mau. Ya. Iya, siap. Ada tambahan? Nggak ada. Saya nambahkan dikit aja. Saya berharap gitu ya, sistem PPDB yang sekarang itu diganti. Pertama, kasihan anak-anak yang di luar zonasi. Misalkan tadi dikatakan zonasi itu panjangnya atau jarak rentang terjauh adalah 1 km, sehingga 1 km ke sana itu sudah nggak bisa akses pendidikan itu tanpa, kalau dia tidak punya prestasi, dia tidak akan mungkin bisa sekolah. Kasihan orang-orang itu, kasihan anak-anak itu. Padahal yang punya kedekatan sekolah itu nggak banyak, iya kan? Kasihan itu tidak tertampung. Yang kedua, sistem yang ada sekarang itu tidak memberikan daya saing anak-anak. Kenapa saya katakan tidak memiliki daya saing? Orang kalau sekolah punya rumah dekat sekolah, otomatis diterima, tidak harus berjuang. Tidak harus belajar supaya nilainya bagus, enggak. Tapi karena dekat sekolah dia pasti diterima. Karena tadi zonasi. Yang kedua, saya ingin anak-anak itu punya daya juang. Karena setelah SD dia masuk, mungkin kalau SD tidak harus tertulis misalkan ya. SD kan berdasarkan usia sekolah. Kemudian kalau SMP sudah bisa masuk ujian melalui ujian tertulis untuk bisa masuk SMP. SMA juga bisa pakai ujian tertulis masuk SMA. Kemudian di perguruan tinggi sudah berlaku tertulis untuk masuk perguruan tinggi. Nah maksud saya, anak-anak itu harus dari sejak dini harus dididik supaya dia berjuang. Jangan males-malesan belajar. Kalau Anda tidak berjuang, Anda tergilas teman-teman yang lain. Nah ini harus ditanamkan dari awal. Kalau sekarang kan enggak, anak ngerokok boleh masuk sekolah, iya kan? Anak dekat rumahnya yang penting masuk, enggak? Yang penting bisa masuk sekolah tanpa harus berjuang, nilainya bagus. Nah ini menjadikan orang itu tidak bagus dalam berpikir untuk perjuangan. Nah, maka saya harapkan kepada Pak Nadiem, ya ini adalah tahun terakhir, ya mudah-mudahan ke depan Menteri Pak Prabowo, Menteri Pendidikan dari Pak Prabowo itu bisa merubah sistem PPDB saat ini. Karena menurut saya tidak adil. Ya. Lebih baik dites saja semua, masuk di SMP masuk dites, masuk SMA dites, masuk perguruan tinggi dites. Hasilnya apa? Hasilnya yang bisa masuk berarti memenuhi syarat, yang belum bisa belajar lagi untuk menempuh sekolah lain atau dengan cara-cara yang tetap terukur. Saya rasa itu Bang, kira-kira. Ya. Ya, udah. Ya, makasih semuanya atas waktunya, Pak Ketua. Siap.